Pekan ini diawali dengan penyerahan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP kepada KPK dari Badan Pemeriksa Keuangan. Anggota 1 BPK RI Nyoman Adi menyampaikan predikat ini secara langsung dalam kegiatan penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan KPK tahun 2022 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Dengan pencapaian ini, BPK berharap KPK tetap konsisten dalam memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Kementerian Agama adalah satu-satunya kementerian yang memiliki struktur organisasi terbesar di Indonesia. Setiap tahunnya Kemenak masuk dalam 10 besar kementerian yang diberi kepercayaan untuk mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara hingga puluhan triliun. Melihat hal tersebut, tentu pengelolaannya pun harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Karena jika tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan celah bagi oknum untuk melakukan tindak pidana korupsi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam kegiatan penguatan anti korupsi untuk penyelenggara negara berintegritas atau paku integritas bagi jajaran Kementerian Agama berserta pasangan yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. KPK menahan KN, anggota DPRD Provinsi Jambi yang merupakan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi. Dalam perkara yang bermula dari kegiatan tangkap tangan tersebut, KPK telah menetapkan 24 tersangka yang saat ini perkaranya telah berkekuatan hukum tetap. KPK kemudian memulai penyelidikan baru dengan mencermati fakta hukum dalam perkara ini dan menetapkan kembali 28 anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014 sampai dengan 2019 sebagai tersangka. Hingga saat ini, KPK telah melakukan penahanan terhadap 17 tersangka. Selanjutnya, KPK akan melakukan penjadwalan pemanggilan kepada sejumlah 11 tersangka lainnya. KPK melakukan kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengadaan barang dan jasa di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu MG Komisaris Utama PT MGCS, MR, RA, HA, Kepala Basarnas periode 2021 sampai 2023, dan ABC. KPK kemudian melakukan penahanan terhadap tersangka MR dan RA di rutan KPK pada Gedung Merah Putih dan pada Kafling C1. Sedangkan terhadap tersangka HA dan ABC, proses penegakan hukumnya diserahkan kepada Puspom Mabes TNI dengan tim gabungan penyidik KPK dan Puspom Mabes TNI. Kemudian untuk tersangka MG diimbau untuk kooperatif hadir ke KPK. Berjalannya pemerintahan yang bersih menjadi satu kesatuan dari pembangunan nasional yang lebih mengarah pada peningkatan kinerja pemerintah dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ini dilakukan untuk menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan di lingkungan aparatur pemerintah, sehingga secara keseluruhan pondasi pemerintah menjadi sebuah sistem yang sangat kompleks. Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam forum bertajuk Membangun Budaya Clean Governance dengan mempercepat RUU Perampasan Aset di Kantor Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta. KPK memulai rangkaian kedua penguatan anti korupsi untuk penyelenggara negara berintegritas atau paku integritas untuk 3 kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Kementerian Agama. Dewan Pengawas KPK, Tumpak Manggabean menyampaikan bahwa keberhasilan upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui upaya menindak pelaku, tetapi juga butuh strategi pencegahan korupsi untuk melakukan perbaikan sistem serta pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi dan integritas. Ketua KPK Firly Bahuri menghadiri rapat dengar pendapat di kantor Gubernur Sulawesi Utara. Kepada para kepala daerah yang hadir, Firly berpesan agar menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha. Para kepala daerah diminta tak memperjualbelikan surat izin investasi dan berusaha, karena tak sedikit perkara yang ditangani KPK terkait hal ini. Selain itu, para kepala daerah diminta fokus pada peningkatan pelayanan masyarakat ketimbang sibuk mencari cara memperkaya diri sendiri secara ilegal dan tak etis. Masih di Sulawesi Utara, KPK menggelar rapat dengar pendapat dengan seluruh jajaran aparat penegak hukum. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi yang telah diamanatkan undang-undang kepada KPK. Ketua KPK Firly Bahuri memaparkan, menurut undang-undang, KPK bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi atau Tipikor dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.
Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan keempat bulan Juli tahun 2023 yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.